Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Abi Bintara Maulana, Muhammad Evan Irfan Naslin, Aditya Arya Ferdian. Di sini kelompok kami akan menjelaskan beberapa materi yang terdiri dari DFS, BFS, dan Distra. Akan menjelaskan materi tentang DFS atau Differsed. Differsed atau DFS adalah sebuah algoritma untuk melintasi atau mencari struktur pohon atau graf. Algoritma ini memulai dari simpul, node, akar, atau simpul sembarang dan menjelajahi sejauh mungkin sepanjang setiap cabang sebelum kembali atau backtracking. Cara bekerjanya DFS. Mulai dari simpul awal, pilih simpul awal atau starting node. Yang pertama, tandai simpul yang dikunjungi. Saat mengunjungi simpul, tandai sebagai sudah dikunjungi atau visit agar tidak mengunjunginya lagi. Yang kedua, jelajahi tetangga. Dari simpul saat ini, jelajahi tetangga-tetangga yang belum dikunjungi. Yang ketiga, rekursif atau stack. DFS biasanya diimplementasikan secara rekursif atau menggunakan stack. Yang keempat, stack. Simpul-simpul yang akan dikunjungi disimpan dalam stack. Saat sebuah simpul diambil dari stack tetangga-tetangganya yang belum dikunjungi, akan ditambahkan ke stack. Yang kelima, backtrack. Jika tidak lagi tetangga yang belum dikunjungi dari simpul saat ini, algoritma akan mundur atau backtrack ke simpul sebelumnya dan mencoba jalur lain. Struktur data yang digunakan untuk representasi graf. Untuk mengimplementasikan DFS, kita perlu menginstruksikan graf. Baik, saya akan menjelaskan kode program tersebut. Include IOStream untuk input-output standar. Include vector untuk menggunakan std, vektor guna mempresentasikan agency list dan array visit. Point U, simpul saat ini yang sedang dikunjungi. Agency list yang mempresentasikan graf diberikan sebagai const reference untuk efisiensi. Visit, vektor boolean yang melacak simpul warna yang sudah dikunjungi diberikan sebagai reference dan karena nilainya akan dimodifikasi di dalam fungsi. Selanjutnya, visit U true menandai simpul U sebagai sudah dikunjungi. Std code U mencetak simpul U ini adalah kunjungan kita ke simpul tersebut. Port in V log melalui setiap tetangga V dari simpul U. If visit, jika tetangga V belum dikunjungi, maka panggil DFS secara rekursif untuk V. Ini adalah dari inti dari data persat atau depth first. Selanjutnya adalah BFS atau Breadth First Search, adalah algoritma penelusuran graf yang menjelajahi graf secara melebar. Algoritma ini memulai penelusuran dari sebuah simpul awal, lalu mengunjungi semua tetangga langsungnya terlebih dahulu, kemudian semua tetangga dari tetangga-tetangga tersebut, dan seterusnya. Ini memastikan bahwa semua simpul pada kedalaman yang sama dikunjungi sebelum berpindah ke kedalaman berikutnya. BFS menggunakan struktur data antrian queue untuk mengelola simpul-simpul yang akan dikunjungi. Lalu kapan BFS digunakan? BFS sering digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot atau unweighted graph, atau untuk menjelajahi semua simpul yang dapat dijangkau dari suatu simpul awal. Selanjutnya masuk ke kode program. Kita simpan graf pakai daftar ketetanggaan, std map in, std vector in. Kunci in ini adalah simpul node graf kita. Nilai std vector in ini adalah daftar simpul-simpul yang terhubung langsung ke kunci tersebut. Contohnya graf 1 titik push underscore back 2 artinya simpul 1 terhubung ke 2. Lalu selanjutnya komponen kunci. Yang pertama antrian stdq berfungsi sebagai daftar tunggu simpul yang akan dikunjungi. Prinsip FIFO first in first out.
yang pertama masuk dan yang pertama keluar. Ini yang bikin penelusuran melebar level by level. Yang kedua, peta atau visited std map in bold. Pencatat simpul yang sudah dikunjungi. Penting agar kita tidak mengulang simpul yang sama dan menghindari siklus tak terbatas. Selanjutnya, cara kerja atau alurnya. Yang pertama, mulai simpul awal kita tandai sudah dikunjungi atau visited, lalu langsung masuk simpul awal itu ke antrian. Yang kedua, loop utama. Selama antrian belum kosong, ambil simpul dari depan antrian. Cetak simpul yang baru diambil. Untuk setiap simpul yang terhubung dengan simpul yang baru diambil itu dan belum dikunjungi. Tandai simpul tersebut sudah dikunjungi, lalu masukkan simpul tersebut ke antrian. Dan selesai. Jika antrian sudah kosong, berarti semua simpul yang bisa dijangkau sudah selesai kita kunjungi. Dan selanjutnya ini ketika program dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan materi dan contoh program C++ untuk Dijkstra yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lainnya dalam graf berbobot dan tidak bertanda negatif, non-negative weight. Dijkstra sendiri digunakan untuk mencari jarak atau jalur terpendek dari satu titik awal ke semua titik lainnya. Berlaku hanya untuk graf berbobot dengan bobot non-negatif. Menggunakan struktur data seperti priority queue, min-hep agar proses lebih efisien, atau array map untuk menyimpan jarak minimum dari titik awal. Untuk menggunakan Dijkstra langkah-langkahnya, yang pertama itu set semua jarak kecuali titik awal di set ke 0. Masukkan simpul awal ke priority queue. Selama queue tidak kosong, ambil simpul dengan jarak terkecil. Perbarui jarak ke tetangga jika jarak baru lebih kecil dari sebelumnya. Terakhir ada ulangi setiap semua simpul diproses. Ini dia ada contoh program C++ untuk Dijkstra graph dengan urgency list. Yang pertama seperti biasa, yang pertama ada header dan alias tipe data. Di sini ada di baris ke 1 sampai 5 dan type def per in di baris ke 7. Fungsinya vektor untuk menyimpan graf, Q untuk priority Q untuk priority Q, limit untuk nilai in max, type def membuat tipe p, pasangan, jarak, dan simpul. Yang selanjutnya ada Dijkstra baris ke 9, ada void Dijkstra, priority queue, this, dan lainnya. Fungsinya untuk menjalankan algoritma Dijkstra dari simpul start, graf, daftar ketanggaan, urgency list untuk menyimpan jarak minimum ke tiap simpul. Selanjutnya ada priority queue dan inisialisasi. Priority queue yang ada di baris ke 10 sampai 12. Penjelasannya itu gunakan min-hep greater dalam kurung p untuk ambil simpul dengan jarak terkecil. Jarak awal ke diri sendiri sama dengan 0. Masukkan simpul awal ke priority queue. Kita ada proses Dijkstranya. Di sini ada baris ke-14 sampai 17. While in jarak in u. Penjelasannya, ambil simpul u dengan jarak terkecil dari pq. Jarak sama dengan jarak dari simpul awal ke u. Selanjutnya ada untuk update jarak ke tetangga yang ada di baris ke 19 sampai 24. Untuk penjelasannya, cek setiap tetangga V dari U jika jarak baru ke V via U lebih pendek, update this V. Masukkan V ke antrian untuk dicek nantinya. Selanjutnya ada in main
yang ada di baris ke-30 sampai 32. 30 sampai 32. Penjelasannya ini untuk inisiasi graf dengan V sama dengan 5, simpul graf I berisi daftar tujuan bobot dari simpul I. Serta ada tambahkan H yang ada di baris ke 35 sampai 41. Ini masukkan hubungan antar simpul dengan bobot, misalnya 0 sama dengan 1 bobotnya 2 dan seterusnya. Inisiasi dan panggil Dijkstra ada di baris ke-42 sampai 44. Di sini dis menyimpan jarak dari simpul start ke semua simpul lainnya. Awalnya semua di inmax tak terhingga. Panggil fungsi Dijkstra. Yang terakhir seperti biasa ada di baris ke-46 sampai 49. Itu ada tampilkan hasil cout for cout dis NDL. Cetak jarak dari simpul awal ke setiap simpul lainnya dan akan menghasilkan output seperti berikut. Jarak terpendek dari simpul 0. Itu saja materi yang saya sampaikan tentang Dijkstra. Kurang lebihnya mohon maaf.